Untuk menjadi remaja yang keren ada banyak banget cara. Salah satunya adalah dapat menangkap informasi secara cepat dengan cara berliterasi dan selalu peduli terhadap lingkungan sekolah. Halo Sobat Arjuna, kamu lagi dengerin Diagram, Dialog Remaja Beragam. Podcast produksi ekstrakurikuler jurnalistik SMA Negeri 2 Blitar. Bareng aku Naya di episode Papi Bercerita. Tidak menyepelekan tindakan kecil seperti berliterasi dan menjaga lingkungan adalah langkah besar untuk diri sendiri bahkan lingkungan sekitar. Dengan berliterasi, kita dapat selalu bertukar informasi menarik bersama teman, dan dengan kita menjaga lingkungan adalah cara agar kita dapat selalu menghargainya. Karena itu hari ini kita nggak sendiri nih teman-teman. Kita kedatangan putra dan putri literasi serta adiwiyata SMA Negeri 2 Blitar. Kami ucapkan terima kasih kepada putra-putri yang telah berkenan hadir untuk berdiskusi singkat bersama kami. Halo teman-teman. Halo. Hai. Mungkin dari kalian nih bisa langsung perkenalan dulu biar teman-teman Arjuna bisa tahu secara lebih detail gitu ya. Halo teman-teman semua, perkenalkan saya Hilga di Valencia. Saya merupakan putra literasi tahun 2025. Halo teman-teman, perkenalkan nama aku Nela Bilqis Marita Putri, Putri Adiwiyata tahun 2025. Halo Kak Helga dan juga Kak Bilqis, apa kabar nih hari ini? Alhamdulillah sehat, baik Kak Naya. Iya ya, emang kayaknya di tahun ajaran baru ini kita harus selalu menjaga kesehatan untuk menghadapi gebrakan-gebrakan baru dari sekolah kita gitu. Benar ya. banget. Guys, denger-denger Papis Madani punya beberapa program-program unggulan ya. Salah satunya adalah GSB. Nah, kalau dari aku sendiri nih, aku melabeli GSB itu sebagai program perpanjangan tangan dari branding sekolah kita sendiri, yaitu Sekolah Adiwiyata Mandiri. Kira-kira nih, GSB itu apa sih, Kak? Jadi teman-teman, GSB itu adalah gerakan sekolah bersih yang dikelola oleh Paguyuban Putra Putri Semada untuk membantu SMA Negeri 2 Blitar menciptakan dan mempertahankan lingkungan sekolah yang bersih, nyaman, sehat, dan juga asri. Nah, kebetulan kan di SMA 2 ini tuh punya penghargaan di bidang lingkungan ya. Iya. Yang pertama ada sekolah berketahanan iklim dan juga adiwiyata tingkat mandiri. Yang dimana adiwiyata tingkat mandiri itu adalah predikat tertinggi dalam program Gerakan Peduli dan Kebudayaan Lingkungan Hidup di Sekolah yang diadakan oleh Kementerian Lingkungan Hidup gitu kan ya. Oke, keren banget nih teman-teman penjelasan dari Kak Bilqis sendiri selaku Putri Adiwiyata Semada. Kira-kira nih Kak, dari kegiatan itu, tujuan dan manfaatnya nih apa aja? Jadi tujuannya yang pertama itu menumbuhkan sikap disiplin, tanggung jawab, dan juga peduli terhadap lingkungan. Yang kedua menciptakan lingkungan sekolah yang bersih, sehat, nyaman, untuk membantu proses belajar agar berjalan dengan lancar. Yang ketiga itu adalah untuk menumbuhkan rasa peduli terhadap lingkungan baik di kehidupan sehari-hari maupun di sekolah begitu. Oke, menurut aku nih program ini tuh program yang sangat keren banget gitu ya Kak. Tapi sebelum kita lanjut nih ke pembahasan yang lainnya, aku sendiri nih penasaran. Kira-kira kan kalau kita lihat-lihat nih dari Papis Mada sendiri, getol banget mengadakan program ini. Kira-kira harapan kalian nih apa sih untuk program ini, dan kalian berharap program ini membawa dampak keberlanjutan yang seperti apa ke depannya? Jadi harapannya untuk GSB ini tuh bukan hanya dilakukan menjadi kegiatan rutin setiap mingguan, tetapi budaya yang diterapkan di dalam diri sendiri maupun seluruh warga sekolah begitu. Oke, kalau aku lihat-lihat nih ya Kak, buat GSB sendiri nih, kalau nggak salah dilaksanakan satu kali dalam seminggu gitu ya. Iya, benar. Dari kakak-kakak putra-putri ini keliling nanti ke kelas-kelas buat ngecek sampahnya sudah terpilah atau belum, kemudian sudah ada kelengkapan kelasnya atau belum gitu. Nah, kira-kira selain harapan dan juga tujuan dan manfaat, kalau dari Kak Bilqis sendiri nih ada nggak sih kayak kriteria atau penilaian untuk tiap-tiap kelas dalam penilaian GSB ini? Ada nih teman-teman, jadi penilaian GSB ini itu ada 5 kriteria. Di setiap kriterianya itu ada beberapa poin. Jadi kriteria yang pertama itu adalah tentang kebersihan. Di situ meliputi lantai, meja dan kursi siswa, meja dan kursi guru, serta jendela. Yang kriteria kedua ada sampah, yaitu terpilah atau tidak, penuh atau tidak. Kriteria ketiga yaitu kerapian, meliputi barang tertata rapi atau tidak, meja kursi lurus atau tidak, serta ventilasi terbuka atau tidak. Yang keempat ada kebersihan
wilayah depan kelas, meliputi taman tertata rapi atau tidak dan tidak ada rumput liar. Yang kedua, lantai bersih atau tidak. Yang ketiga, sepatu tertata rapi atau tidak. Yang keempat, selokan bersih atau tidak. Dan yang terakhir, wastafel bersih atau tidak. Sedangkan kriteria terakhir itu ada kelengkapan kelas, meliputi alat kebersihan, sapu, kemoceng, alat pel, dan juga pengki. Yang kedua ada administrasi kelas, meliputi struktur kelas, jadwal piket, dan juga jadwal pelajaran nih Kak Naya. Oke, berarti benar-benar penilaiannya nih lengkap banget ya Kak Benar banget. terkait GSB ini. Iya. Kalau boleh tanya dikit nih, misalnya ada kelas yang melanggar atau tidak sesuai dengan kriteria GSB sendiri, kira-kira nih ada hukuman atau sanksi nggak ya yang diberikan Aduh, sama ada dong, Kak Papi dan Naya. juga sekolah gitu? Ada Mungkin dong, bisa pastinya. dijelaskan Kak? Jadi teman-teman, di setiap kriteria kan ada beberapa poin. Andai kata 50% tersebut tidak mencukupi, nanti akan dikenakan denda 10.000. Begitupun kelipatannya. Jadi kalau teman-teman nih, kelas teman-teman kalian yang semuanya tidak mencapai ya Kak Naya, tidak memenuhi kriteria, nanti keseluruhannya itu didenda 50.000 gitu. Berarti memang antara peraturan dan juga sanksinya nih sangat ketat ya Kak, Iya, demi bener banget. menciptakan lingkungan semada yang bersih dan rapi gitu. Sebetulnya kalau aku sendiri menilai sih program ini diadakan bukan hanya untuk keuntungan Papi saja ya Kak, tapi juga untuk kita sendiri sebagai siswa-siswi semada. Ketika kelasnya ini bersih, kemudian lengkap dan juga nyaman, kita kan belajarnya jadi enak dan juga nggak akan ada terganggu oleh kayak kotoran atau bau-bau yang nggak sedap dari sampah yang belum terpilah gitu ya. Benar-benar keren banget nih teman-teman program GSB dari Papi. Dari sini membuktikan ya bahwa Papi itu bukan hanya sekedar wajah sekolah, tapi mereka juga membawa program yang inovatif serta berdampak nyata. Tapi ya Kak, selain GSB nih, aku tahu Papi tuh punya program lain yang nggak kalah penting, yaitu kalau nggak salah namanya Limbat ya. Iya, bener banget Kak Kak Naya. Helga, Limbat itu apa sih kira-kira? Oh, jadi begini katanya. Limbat merupakan singkatan dari literasi lintas media dan budaya, yaitu gerakan literasi yang diselenggarakan oleh Gerakan Literasi Semada, dan itu dilaksanakan setiap hari Rabu, dan pelaksanaannya itu setelah lagu Indonesia Raya berkumandang dan sebelum pembelajaran dimulai. Oh gitu, karena kan Dan ya, itu gimana? Limbat menghadirkan berbagai bentuk literasi Kak Naya, Mm-mm. melalui beberapa bahasa, mulai dari limbat bahasa Indonesia, limbat bahasa Jawa, limbat bahasa Inggris, serta limbat numerasi. Melalui kegiatan ini, siswa tidak hanya dibiasakan untuk membaca saja, tetapi juga mengembangkan kemampuan berbahasa, memahami budaya, meningkatkan kemampuan numerasi, serta melatih kemampuan berpikir secara kritis. Dengan demikian, literasi menjadi kebiasaan yang menyenangkan dan dekat dengan kehidupan sehari-hari. Wah, keren banget nih, program yang sangat inovatif gitu ya Kak. Karena kalau kita sendiri nih sebagai Gen Z gitu ya kan, paling yang kita tahu kan kayak scroll TikTok, buka IG gitu-gitu. Udah jarang banget nih kita mendengar yang namanya literasi. Dan mungkin dari Papi sendiri tuh menyadari kalau misalnya literasinya cuman hanya berupa buku yang dibaca aja, udah banyak banget nih teman-teman yang udah istilahnya tuh nggak mau lah megang Iya, buku udah, itu gitu. apaan sih baca buku? Iya, Gitu, jadinya maksudnya. dibuat seperti auditori gitu ya. Benar Dan banget. menghadirkan 3 bahasa nih menurut aku kayak keren banget sih. Karena kan kita bisa berinovasi dan juga melatih skill kemampuan berbahasa teman-teman dengan bahasa Inggris, bahasa Jawa dan bahasa Indonesia gitu ya. Nah, kalau dari Kak Helga sendiri nih, menurut Kak Helga sebelum adanya Limbat ini, minat berliterasi dan juga mendengarkan dari teman-teman nih seperti apa? Menurut saya, minat literasi teman-teman semada cukup baik dan terus berkembang. Mungkin masih ada yang awalnya menganggap literasi hanya sekedar membaca buku, tetapi sekarang semakin banyak yang memahami bahwa literasi juga mencakup kemampuan memahami informasi, berkomunikasi, berpikir secara kritis, dan memecahkan masalah. Hal ini terlihat dari antusiasme teman-teman ketika mengikuti berbagai kegiatan literasi yang diselenggarakan oleh pihak sekolah. Oke, bener banget. Terus kalau nggak salah nih, ada juga kegiatan di bulan bahasa itu ya Kak, buat melihat nih buku literasinya siapa yang paling bagus, kemudian nanti dikasih penghargaan. Nah itu kan juga jadi salah satu memicu kenapa teman-teman nih jadi semangat untuk berliterasi gitu. Nah, kalau dari Kak Helga sendiri sama Kak Bilkis sendiri nih harapannya apa sih terkait dengan Limbat yang telah diadakan? Setelah adanya Limbat, saya melihat eh, teman-teman ya. dari SMA Negeri 2 Blitar ini mulai
antusias untuk berliterasi, Kak Naya. Jadi eh, Harapannya gitu mungkin buat teman-teman Semada sendiri nih setelah ada Limbat jadinya meningkatkan ya literasinya. Jadi Kemudian teman-teman itu bisa menangkap informasi secara jelas dan dengan libatkan tuh pakai audio ya Kak Naya. Jadi teman-teman tuh harus fokus mendengarkan apa sih informasi yang diberikan, apa sih pertanyaan yang diberikan gitu. Oke, bener-bener keren banget ya. Kalau aku lihat nih, setelah adanya Limbat ini ya Kak, bener-bener dampaknya tuh signifikan banget gitu loh di teman-teman. Mungkin bisa berdampak juga ke nilai sekolah tuh yang mulai meningkat. Karena kan di Limbat sendiri kita nih diajarkan untuk mendengar, kemudian menulis secara seksama gitu. Nah, sebelum menutup episode kali ini nih Kak, kira-kira ada nggak sih satu pesan singkat dari Kak Helga dan Kak Bilkis terkait gerakan GSB dan juga literasi ini gitu? Oke teman-teman. Jadi harapan saya atau pesan saya untuk teman-teman tuh harus meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan karena lingkungan itu berdampak sangat besar bagi teman-teman. Jadi semisal nih teman-teman tuh kurang menjaga kebersihan itu pasti teman-teman yang risih sendiri gitu. Jadi harus ditingkatkan peduli terhadap lingkungan, terhadap kebersihan seperti itu. Oke, kalau dari Kak Helga sendiri? untuk dari saya, untuk teman-teman Semada, mari kita jadikan literasi sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari. Literasi bukan hanya tentang membaca buku, tetapi juga tentang bagaimana kita memahami informasi, berpikir secara kritis, dan terus belajar dari berbagai sumber. Mulailah dari hal-hal sederhana, karena setiap pengetahuan yang kita peroleh hari ini bisa menjadi bekal kita untuk meraih mimpi kita di masa depan. Itu teman-teman pesan dari Kak Helga dan juga Kak Bilkis selaku Putra Literasi dan juga Putri Adiwiyata Semada. Bener-bener kalau aku sendiri sih merasa sangat tersentuh gitu ya Kak. Karena kan dari gerakan-gerakan simpel ini kemudian berefek juga kepada masa depan kita gitu. Jadi aku juga berharap untuk program ini selalu diteruskan, kemudian dikembangkan oleh organisasi Putra-Putri Semada mungkin yang bisa bekerja sama dengan gerakan literasi sekolah, agar teman-teman juga bisa mendapatkan dampak yang positif ke depannya gitu ya. Dari obrolan kita hari ini, kita sama-sama belajar hal baru ya teman-teman. Perubahan itu nggak selalu tentang hal besar, tapi juga bisa berasal dari hal kecil yang dilakukan terus-menerus. Di tengah tugas-tugas sekolah, kemudian digitalisasi yang semakin marak, ternyata kita tuh hanya butuh satu kesadaran dari diri sendiri untuk terus menjaga lingkungan dan juga berliterasi. Sebagai anak muda, kita tidak seharusnya memakai topeng itu untuk abai terhadap lingkungan dan minat baca. Justru karena kita masih muda, kita yang harus melestarikan budaya-budaya baik agar tidak punah. Baik, terima kasih banyak Kak Helga dan juga Kak Bilkis Terima sudah kasih berbagi kembali. inspirasi hari ini. Semoga cerita yang kita sampaikan hari ini bisa menjadi penyemangat untuk Sobat Arjuna semua, gitu ya. Aku Naya, pamit undur diri. Terima kasih sudah mendengarkan diagram hari ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya.